Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdaha tariqal mustabid wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pertemuan terakhir syarah kitab Usul Fiqih syarhu risalatin latifatin fi usul fiqhi karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang disyarah oleh Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz As-Sa'di. Ini pertemuan terakhir. Setelahnya saya akan baca ulang matannya. Jadi matannya akan saya baca ulang setelahnya, insya Allah selesai dalam satu pertemuan dan saya rekam. Biasanya kan Ramadan itu saya rekam. Nah biasanya rekam video dan audio. Jadi saya pengen sekaligus videonya dan saya rekam audionya. Kira nanti bisa nggak? Karena biasanya yang saya putar itu audionya. Setelah itu baru nanti kita akan coba baca matannya cepat. Ingin tahu masih usul fikih, yaitu misalkan al-waraqat. Nanti kita lihat. Nah, dan mungkin nanti kita coba perdalam lagi dari usul fikih dari pelajaran ini. Mungkin saya coba semak pelajaran dari guru kami, siapa tahu ada yang luput atau apa. Ini kan konsepnya ini belajar apa sih? Saya sedang pendalaman. Jadi kalau saya melihat lagi, cek apakah ada saya salah ucap atau gimana. Begitu untuk pendalaman. Jadi ini usul fikih ini penting. Nah, ini pelajaran saya. Kalau saya di YouTube ini saya perhatikan, saya akan memfokuskan ilmu-ilmu alat yang besar berat, yang berat-berat. Ini usul fikih dulu. Kita kuasai usul fikih, habis itu ilmu ulumul Quran, kuasai ulumul Quran. Habis itu kita bedah ulumul hadis juga. Nah, itu udah ilmu berat yang semua yang jarang orang Indonesia jarang yang paham. Setelah itu nahwu sorobnya kita bedah lagi, kita baca lagi segala macam. Habis itu pelajaran-pelajaran aplikasinya di FB Live. Jadi mungkin saya bahas dari akidah, fikih segala macam nanti di FB Live. Baik, kita akan selesaikan ini usul fikih. Saya langsung baca syarah. Kaifa ya'riful ami man yata'ahhalu lil ijtihadi. Sekarang bagaimana seorang orang yang umum itu, kaifa ya'riful ami man yata'ahhalu lil ijtihadi. Bagaimana seorang orang umum itu mengetahui gitu loh, siapa yang yata'ahhalu lil ijtihad, siapa yang berhak melakukan ijtihad, gitu aja konteksnya ya. Nah, kita kalau orang umum kita harus mengenal siapa kira-kira yang punya kelayakan ijtihad. Kalau bisa berijtihad, kita bagaimana orang awam tahu? Yarifuhu imma biruju'il ulama'i ilaihi. Kita mengetahui orang itu pantas berijtihad gitu loh. Maka kita mengenalnya itu dengan melihat orang ulama itu merujuk kepada dia. Nah, berarti ini mujtahid. Ulama ini kalau Indonesia, kalau sekarang ini guru kami Ustadz Zulkarnain misalkan ya, bertanya-tanya masalah itu, banyak bertanya itu ke gurunya beliau, Profesor Dr. Syekh Soleh Fauzan. Nah, berarti beliau udah punya kedudukan bisa berijtihad begitu. Karena beliau juga anggota tetap Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi. Begitu, berarti ya di situ.
biqraril ulama'i lahu fil futya. Bacanya futya ya. Guru kami bacanya begitu futya. Enggak apa-apa, kita ikut aja dong. Atau pengakuan ulama terhadap orang tersebut di dalam fatwa. Model bidalalati alimin mujtahidin lahu, atau ditunjuki oleh orang yang alim yang mujtahid terhadapnya. Bima'rifatin sabiqatin, atau dengan pengetahuan yang sudah berlalu itu. Oh, dia itu mengerti nas-nas Al-Qur'an, nas-nas dalil itu rinci, mengerti ucapan-ucapan atau pendapat ulama, mengerti usul fikih, kaidah usul, mengerti bahasa Arab, begitu. Wa idza kana fil baladi wa idza kana, bila mana ada fil balad di satu negeri, oke. Ini khobar kananya adalah berarti aksaru min faqihin, lebih banyak dari orang fikih. Banyak, maksudnya banyak orang fikih itu, ahli fikih banyak. Jadi fil baladinya itu jadikan khobar kananya. Jaza, jaza ini jadi jawab dari ida. Jaza lil ami an yas'ala ayya wahidin minhum. Maka boleh bagi orang awam itu bertanya siapa saja di negeri tersebut. Maksudnya kalau di negeri itu banyak ahli fatwa, ya udah tanya kepada siapa aja, orang banyak berilmu di situ, tanya siapa aja gitu. Idza lam ya'lam biaqwalihim, kalau dia tidak tahu ucapan-ucapan mereka. Fa idza sa'ala ahadahum wa akhadha bi fatwahu bari'at dimmatuhu bidzalika. Nah, kalau orang awam itu bertanya kepada salah satu orang alim, bertanya dan mengambil fatwanya dia, bari'at dimmatuhu bidzalika, maka lepas dimahnya bagi dia, itu udah lepas. Jadi ini kalau orang awam, memang kalau orang awam bertanya kepada banyak, kita nggak bisa orang beristihad. Kalau derajatnya derajat awam, jadi hanya bertanya memang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi cukup bagi dia itu. Yang terbaiknya ya seorang alim bisa melihat juga, dia awam itu butuh gak dijelaskan dengan dalilnya begitu. Tapi kan kadang-kadang orang awam gak paham juga ya. Jadi seorang alim itu jadi dalil bagi orang awam. Sebagaimana itu di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini guru kami menjelaskan itu kan fasikun itu adalah sifat. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau dia bukan fasik berarti tidak perlu tabayyun. Ini ada dalil bahwa orang alim itu kalau ditanya dia gak perlu diminta tabayyun. Berarti sudah jadi dalil bagi dia. Begitu. Walau kana huwal mafdulu. Jadi kalau dia sudah bertanya kepada salah satu orang alim dan dia tidak tahu ucapan-ucapan mereka terus mengambilnya, maka itu sah bagi dia, udah lepas. Walaupun orang alim tersebut itu jadi khobar kananya di situ, jadi dhamir mustatir. Huwa itu khobar kananya sekaligus jadi mubtada, al-mafdulu dia itu orang yang mafdul. Maksudnya bukan orang yang utama. Enggak apa-apa. Orang bertanya nggak masalah kalau misalkan dia orang alim. Amma idza alima bi aqwalihim wa arafa annahum qad ikhtalafu fa hina idin yajibu alaihi tarjihu bainal muftina bihasabi thalathati sifatin. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia tahu pendapat-pendapat alim itu berselisih? Nah, amma idza alima, maka kalau misalkan dia tahu bi aqwalihim dengan pendapat-pendapat mereka, wa arafa annahum qad ikhtalafu, dan dia seorang awam itu paham atau mengetahui juga bahwa orang alim itu ikhtilaf di dalam masalah-masalah tersebut, fahina idin, maka wajib di kondisi ini bagi orang awam itu wajib alaihi kepada orang awam itu apa at-tarjihu, melakukan tarjih bainal muftina bihasabi salasi sifat.
Maka dia juga harus melakukan tarjih juga terhadap orang alim itu dengan 3 sifat. Pertama adalah, ini berarti pokok pembahasan kita adalah sifat ini, memilih pendapat orang alim. Yang pertama ada al-ilmu, sifatul ilmi. Faqaulul a'lami muqaddamun ala ghairihi. Ucapan orang yang lebih berilmu itu didahulukan di atas lain. Makanya kita kalau kita ngelihat ada pendapat-pendapat orang alim, ini kita dahulukan orang yang lebih berilmu. Yang kedua, sifatus tsaniyatu al-wara'. Wara'. Orang tuh wara', ada rasa apa namanya itu? Wara' terhadap dosa-dosa begitu. Jangan hanya dosa ya, bahkan yang makruh aja ditinggal. Nah, ini kalau orang itu ada wara', faidat tasawal alimani fil ilmi fainal ami yanduru fil wara'i. Nah, kalau misalkan ada orang alim itu dia itu sama kedudukan dalam ilmu, maka awam itu harus lihat siapa yang lebih wara'. Fayakhudhu biqaulil awra'i, maka ambillah ucapannya orang yang lebih wara'. Liana sahibat taqwa wal wara'i haro an yufiqa lis-shawabi, karena ucapannya orang yang bertakwa dan waro itu lebih mendekatkan untuk kepada kebenaran. Perhatikan, waro ini penting nih. Jadi kalau orang itu udah gak waro, ini saya kritik lagi, gak pas habis-habisan sekarang saya mengkritik. Orang itu ilmu kurang, waro tidak. Dia omongin sama orang lain, harta orang lain aja disikat, terus pengen diikuti terus. Ini orang heran juga, nggak mawas diri sebenarnya. Kalau di konteks waro aja kagak waro gitu, harta orang lain aja disikat. Iya kan, amanah tidak ditunaikan misalkan, kagak waro ini kita hajar habis-habisan. Ini kalau udah begitu ya susah. Nah, ini kadang orang yang berilmu aja kalau sama-sama ilmu dipilih yang waro itu diutamakan. Jadi setelah berilmu waro. As-sifatu tsalisatu, sifat yang ketiga adalah al-aktsariyah. Mayoritas. Kebanyakan ulama gini, kalau pendapat banyak nih, ini banyak sama sedikit, ya pilih yang banyak. Begitu kalau ulama yang berbicaranya. Fa inna aktsarul ulama'i idza qalu biqaulin. Maka sesungguhnya kebanyakan ulama bila mana mereka berkata dengan suatu perkataan atau pendapat dengan suatu pendapat, fa innahu yaglibu ala dhannil ami anna qaulal aktsari huwal muwafiqu lisyar'i. Maka kalau mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat dengan suatu pendapat, maka ada di dalam dhonnya benaknya orang awam itu muncul di benak bahwa sesungguhnya pendapat kebanyakan mayoritas ulama itu dia yang lebih dekat terhadap syara. Jadi kalau ada pendapat itu jumhur, terus ada pendapat yang bersendirian, ya kita pilih jumhur gitu. Bagi kita orang awam. Fainal amiya la ya'malu biqaulil mufti li'annahu fulanun wa innama li'annahu yaglibu ala dhannihi annahu yusiluhu ila hukmillahi. Karena seorang awam itu tidak beramal dengan ucapan mufti itu, orang yang berfatwa itu, karena dia fulan, bukan. Karena dia fulan ini jadi ngelihatkan kepulanan enggak. Jadi jangan fanatik terhadap ketokohan itu. Wa innama, tetapi sesungguhnya li'annahu yaglibu ala dhannihi. Sesungguhnya ada yaglibu itu mendominasi gitulah di dalam dhonnya itu, persangkanya bahwa ucapannya dari tersebut atau fatwanya tersebut mengantarkannya kepada hukum Allah. Jadi lebih dekat dengan hukum Allah. Begitu dhonnya. Jangan melihat pulannya. Wa hukmullahi fil masaili wahidun. Dan hukum Allah itu di dalam masalah itu satu. Jadi sebenarnya kalau Anda tanya, tidak ada banyak masalah itu benar semua, nggak ada. Yang benar itu cuma satu. Masalahnya kalau ada beda pendapat, ada yang benar dan ada kurang benar. Ada yang mendekati benar dan ada agak jauh dari benar. Begitu. Nggak ada yang benar semua tuh, nggak ada. Tapi ketika ada ijtihad, maka di situ ada toleransi. Kalaupun salah kan ada toleransi. Hanya saja yang benar cuma satu. Fa idza ikhtalafa al-fuqaha'u
fahadu aqwalihim huwas shawabu. Maka bila mana ahli fikih itu berselisih pendapat, maka salah satu dari pendapat mereka itu dia yang benar. Wa baqiyatul aqwali laysat bisawabin. Dan pendapat yang lain itu tidak benar. Jadi yang benar itu cuma satu, yang lainnya kurang benar gitu. Nggak ada benar semua, nggak ada. Yang lebih benarnya cuma satu. Tapi di konteks itu kita memberikan toleransi, wajar. Wa min thamma yajibu alaihi an yarjiha baina aqwalihim bihadhihi sifati. Dan dari hal tersebut, maka wajib atas orang awam itu melakukan tarjih antara pendapat-pendapat ulama itu dengan sifat-sifat ini. Pilih yang paling berilmu, pilih yang paling waro. Dan kalau ada pendapat jumhur, pilih yang jumhur. Liya mala bima yaglibu ala dhannihi annahu wa syar'ullahi jalla wa ala. Supaya dia itu beramal dengan apa yang mendominasi di atas dhonnya, bahwa itu adalah syariat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini sudah selesai. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad Rasulullah dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan memberikan keselamatan. Tammatir risalatu rahimallahu musannifaha wa askanahu fasiha jannatihi wa nafa qari'aha wa darasaha. Semoga Allah merahmati penulisnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Waskanahu fasiha jannati, meletakkannya atau menyimpannya di surganya, maksudnya gitu. Dan memberikan kemanfaatan kepada yang membacanya dan yang mempelajarinya. Khatimatus syarah. Nah, sekarang syarah yang terakhir, khotimahnya. As'alullaha azza wa jalla an yasluha ahwalal ummati wa an yaruddaha ila diniha raddan jamilan. Saya meminta kepada Allah azza wa jalla supaya Allah memperbaiki keadaan umat ini dan mengembalikan umat ini kepada agamanya dengan pengembalian yang indah. Wa an yaj'alahum mutakatifina wa mutaawinina 'alal birri wat taqwa. Dan menjadikan mereka itu orang-orang yang, bahasa yang konteksnya adalah yang selalu di atas ketakwaan dan kebaikan dan menolong ketakwaan gitu. Wa yaj'alahum mutamassikina bi syar'ihi subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan mereka itu orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama as'aluhu ayyasuha ulata umuril mu'minina wa an yaj'alahum asbaba hidayatin wa rahmatin wa salahi ahwalin nasi. Sebagaimana saya meminta kepada Allah untuk memperbaiki para pemimpin kaum muslimin dan menjadikan mereka itu sebab-sebab hidayah, rahmat, dan perbaikan keadaan manusia. Wan yufiqo ulama asy-syari'ati libayani ahkami hadzal dini wa nashri jami libayani ahkami hadzal dini wa nashri jami'i ma yata'allaqu bi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya, jadi ini wafiqonya di ayat jalahum ininya. Dan semoga, dan saya juga memohon supaya Allah memberikan taufik kepada ulama syariat, ulama agama maksudnya, untuk menjelaskan hukum-hukum agama ini. Jadi ulama syariat itu menjelaskan hukum wa nashri jami'i ma yata'allaqu bi sunnatin nabi, dan menyebarkan seluruh apa yang terkait dengan sunnah Nabi. Kama as'aluhu subhanahu an yarhama man mata min ulama'il muslimina. Sebagaimana saya memohon kepada Allah subhanahu, maha suci Allah dari semua kekurangan dan aib, an yarhama man mata min ulama'il muslimina, untuk merahmati semua yang telah meninggal dari ulama kaum muslimin. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ini dan Allah maha lebih mengetahui
semoga rahmat atas Nabi kita Nabi Muhammad inta syarhu alhamdulillahirabbil selesai. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan ibadah amalan ini, kitab ini bermanfaat, menjadi amal jariah bagi para penulisnya, pensyarahnya, dan juga pada saya yang membaca kitab ini. Dan semoga Allah ampuni semua kekeliruan saya dalam membaca ini dan menjadikan ilmu ini bermanfaat. Dan kita akan baca ulang ininya syarah matanya secara cepat dan saya rekam. Mudah-mudahan dalam bentuk audio juga, karena itu untuk kepentingan pribadi. Karena biasanya saya suka rekam. Setelah itu kita akan baca sedikit matannya dulu, sekilas baca matan. Habis itu kita nanti akan lihat apakah mungkin dari penjelasan guru kami apakah ada tambahan-tambahan segala macam supaya kita lebih kokoh. Dan kalau saya lihat juga kalau apakah ada kekeliruan dari ucapan saya, bagi barang siapa yang melihat ada kekeliruan, mohon saya sih memohon untuk silahkan dikoreksi dan silahkan kalau ada yang mau bertanya ditanyakan di grup supaya kita bisa diskusikan. Ini menjadi pelajaran, diskusi kita adalah diskusi yang live gitu, maksudnya tidak berhenti, dan mudah-mudahan ini adalah ilmu yang besar dan bermanfaat. Itu aja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.